Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Dan Nabi Isa itu lembut luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya. Di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan. Sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata muridnya, guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih, yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus, itu Nabi bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Kalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak mesti? Ya minimal kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya. Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai pun itu, mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik satu sisi saja disebut Hamid namanya, Hamid. Antum rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda pakai Hamidah, Wanda Hamidah, ya. Itu artinya yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, masih diingatkan, Anda Hamidah. Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid. Awas, Hamid, nama Anda Hamid. Misal namanya Fahmi, Masya Allah. Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham sampai sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau. Punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, kata Nabi, jangan sakiti dalam penyembelihannya. Tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu anda kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya. Tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Awas saat kurban tuh. Kadang suka lupa antum tuh. Ya dibawa sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Nggak boleh. Ya, awas ya. Tayyib. Tumbuhan, lihat. Tumbuhan nggak boleh dalam keadaan perang itu kan luar biasa dahsyat, emosi memuncak, segalanya ada, tapi Nabi katakan jangan rusak tanaman. Dahsyat. Cuma dalam Islam itu yang 212 tahun lalu itu, Masya Allah, nggak ada yang injak rumput, nggak injak macam-macam, ya. Itu yang kameramen yang injak rumput tuh, ya. Kameramen injak rumput tuh, yang kameramen begitu diinjak dimunculkan di media gitu kan. Wah, tapi lihat betapa rapi bersihnya, itulah Islam. Tapi jangan cuma 212 saja, ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam, papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh, nggak bisa diambil.
Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya Islam. Tapi hubungan dengan Allahnya itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira, Rasul terakhir bukan saya, tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum, sifatnya luar biasa baik. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifat yang luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012, ya Rasulullah, alam takun ma'suban, alam takun mazmunan, lima hakadha. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja, nggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak, kaki biasa. Tahajud tidak subuh lewat, Masya Allah, cita-cita surga Firdaus. Luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru, karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat, bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad, bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir, la Nabi ya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi nggak ada istilah Ahmadi, pengikut Ahmad nggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi, sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya, nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Nggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat, sekali usap penyakit sembuh, menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil enggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ini Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Antum kenapa, akhi? Itu lihat akhi boy tiba-tiba seperti itu, orang bingung, akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Ya, jadi mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya, Nabi Isa menantikan, masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW.